Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Allahumma shalli wa sallim. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi hadini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi suratil Baqarah bi ayati 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara saqatahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Ayanda, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di Ahad penghujung bulan Rajab yang diberkati. Semoga Allah karuniakan keberkahan dan keridhaan kepada kita yang dicintai, karena kita selalu belajar untuk selalu tulus mencintai Allah yang Maha Suci. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa bimbingan dan arahan dari beliau, juga dari para tabi'in dan sahabat yang langsung berhubungan dengan beliau, kita dapat mempelajari dan menyikapi menerima kajian Islam ini yang dapat menyelamatkan hati, perasaan, dan akal pikiran penuh dengan ketenangan dan kesadaran, karena dunia ini hanya penuh dengan ketidakkekalan. Sebelum kita mulai kajian tasawuf kita pada sambungan di bulan yang lalu, maka mari kita berzikir sedikit, zikir biasa yang kita bawakan. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Cukuplah bagiku Tuhanku Allah yang Maha Agung Tidak ada di hatiku selain Allah Cahaya Nabi Muhammad Hubungkan kami ya Allah padanya Sallallahu Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudari sekalian jemaah Majelis Ta'lim Pengajian Tasawuf Masjid Silaturahim Jalan Teratai Lingkungan 4 Kelurahan Pahlawan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia Negara Kesatuan yang kita cinta Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua Amin ya Rabbal Bulan yang lalu kita sudah masuk kepada kajian fana dalam kehendak Allah. Hatinya kita hancur dalam kehendak Allah. Maksudnya tawakal ala Allah. Sekarang kita akan melanjutkan kajian yang dikupas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam bukunya Futuhul Ghaib, yaitu membahas tentang segala masalah pecah melaluimu. Segala masalah pecah melalui diri kita semua. Maka tadi kita bawa dalam Quran surat Al-Baqarah firman Allah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang pun kecuali seorang tadi mampu. Maka kemampuan kita itu dilandasi dengan fana billah tadi. Fana dalam kehendak Allah alias bahasa tauhidnya tawakal Allah. Kalau kajian tasawufnya tajalliat kita kepada Allah, melebur kita dengan Allah, serahkan semua kepada Allah. Kalau tak diserahkan, akal kita inilah yang akan berkobar-kobar. Siapa yang membakar? Nafsu. Maka nafsu memegang kendali, akal ini akan selalu berfungsi membohongi diri, lupa pada kaji hati tempat cahaya Allah Tuhan yang Maha Suci. Makanya akal dulu sebelum
kerahkan Allah bersama ruh untuk masuk ke dalam rahim setiap ibu 4 bulan setelah mengandung, maka ditatar dulu tuh, ditanya dulu tuh. Maka bahasanya akal ini bahasa filsafat, ruh itu bahasa tauhid, jiwa itulah disebut dengan bahasa tasawuf. Jadi akal itu adalah wali kehidupan sejati itu. Di mana akal yang sejatinya? Alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Jadi ketika Allah bertanya, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka seluruh akal dan ruh jiwa tadi menjawab, benarlah ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Jadi tak ada satu kehidupan pun baik dari bangsa jin terutama manusia yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan tuh. Setelah ditiup ke rahim ibu di kalangan bangsa jin terutama di kalangan bangsa manusia, maka di samping itu nanti ketika lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani, atau juga menjadi Muslim. Inilah dia ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika kita menyaksikan anak atau cucu kita, terutama sang ayah, akan langsung mengumandangkan azan dan iqomah. Makanya sekarang alhamdulillah sudah mulai di rumah sakit si bapak atau suami tadi dibolehkan tuh, biar dia langsung sebaik lahir itu langsung diajankan, tapi belum seluruhnya. Kalau di bidan-bidan sudah pasti itu. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, masuklah kita kepada kaji segala masalah pecah melalui diri kita semua. Laha ma kasabat, maka ketika kita ikuti, maka bagi kitalah ketenangan dan kenyamanan itu, Pak. Kalau tidak kita ikuti, akal inilah akan dikendalikan oleh nafsu, tak akan pernah terima, dendam akan datang pada diri. Di situ nanti masuk kaji wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Kenapa? Karena dibiarkannya nafsu tadi mengendalikan akal kita. Ketika datang kaji tak memegang instruksi Allah yang Maha Suci, membuat kita menjadi merugi, tersiksa diri. Akal tak berfungsi kepada ketuhanan Allah, akal hanya berfungsi menuhankan ego, nafsu. Kau punya kuasa ini, apa tak kau apakan? Main akalmu dibohongi nafsu. Tak terima kita, lupa kita. Teken kontrak dengan Allah di Laul Mahfudz sebelum kita ditiupkan di rahim ibu kita. Disitulah kedudukannya yang disebut pertama tadi, segala masalah pecah melalui diri kita. Wa 'alaiha maktasabat,
kalau tak bisa kita dengar instruksi Allah tadi, siksalah buat kita. Kawan tuh udah tidur nyenyak, awak tak bisa tidur-tidur mikirin dia. Dia udah makan 5 piring, awak sepiring pun, sesuap pun belum mau mulai, asik mikirin mukanya aja. Begitulah nafsu tuh kalau sudah datang memimpin, membuat akal tak berfungsi, maka posisinya sama dengan hayawan yang tidak berpikir. Maka dikatakan lebih buruk manusia itu daripada binatang. Maka kata iblis, aku aja nggak pernah mengakui Allah itu adalah bukan Tuhan. Aku tetap mengakui Allah itu Tuhan. Aku cuma cari kawan biar kalian ngawaniku di neraka, itu kata iblis. Memang luar biasa kalian nih, kata iblis. Kita minta tolong sama dia. Ngapa kalian minta tolong sama aku? Harusnya kalian minta tolong sama Allah. Makanya jangan kalian tuhankan dunia tuh, harta dan tahta tuh. Jadi ketika kita sudah mengembalikan pada Allah, melebur dengan kehendak Allah, maka segala masalah pecah melalui diri kita. Kenapa? Siapa diri kita tadi? Al-A'raf 172 tadi, alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Maka ya hamba ayat daji tak rela kalau sekarang mau hamba perbaiki nih, jangan lagi katakan mengakal-akali, tapi katakanlah membodoh-bodohi, atau tepatnya menafsu-nafsui, itu baru cocok. Akal itu suci. Ini sekarang baru kita publikasikan, kita lagi kampanyekan di medsos. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada 3 kita ambil di sini. Yang pertama, bila kau terbebas dari nafsu, kau layak dapat ucapan semoga Allah merahmati dirimu. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kapan dikatakan Allahu yarham almarhum, semoga Allah merahmati kita. Ini kalau kita cerita almarhum Allah yarham itu kan kau udah meninggal kita tuh. Jadi poinnya adalah mendapatkan rahmat Allah tuh di akhir hayat kita secara tauhidi, atau mendapatkan rahmat Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat diberkati dan tertenang jiwa ini. Maka yang pertama kita acak susunannya, bila kau terbebas dari nafsu, kau layak dapat ucapan semoga Allah merahmatimu. Itu dia Bapak Ibu Ayanda, nafsu kita. Kita lepaskan nafsu, bukan kita bunuh, kan artinya lah masuk lepaskan nafsu ini, jangan dikendalikan nafsu itu lagi. Kita yang mengendalikan nafsu, karena nafsu itu adalah bahan bakar. Bahan bakar. Mesin kita adalah akal, supirnya adalah hati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kapan lagi diucapkan semoga Allah merahmati dirimu? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, secara acak saya susun ini, bila kau abaikan makhluk. Ini bukan membahas yang lama-lama, enggak, biar berkesinambungan. Saya teringat ketika ada pertanyaan Bapak waktu itu, enggak rela saya Pak Ustadz. Abaikan makhluk itu. Kalau tidak kita abaikan, kita beralih kepada Allah, tak akan pernah kita rela dengan kenyataan pahit yang dibuatnya. Maka ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kau
bila kau abaikan makhluk, kau layak dapat ucapan semoga Allah merahmatimu. Kalau tak kita abaikan itu, jangan harap dapat kasih sayang Allah. Apa buah dari kasih sayang Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati. Jadi tentramlah hati kita, itulah bagian rahmat Allah karena kita mengabaikan makhluk. Ada itu dosen itu Pak, waktu dipikirkan untuk mendapatkan guru besar pening kepala, sekarang nggak dipikirkan, nggak akan nyangka tinggal sedikit lagi langkah mendapatkan profesornya, Masya Allah. Ketika dia abaikan, datang kawan tuh. Ketika dia tak abaikan, dia tak sanggup-sanggup memikirkannya, hampir sakit kawan itu. Itulah kajian faida azamta fatawakkal alallah. Nanti dapat baru cuma seminggu 2 minggu, gara-gara kita tadi pikirkan terus, sakit yang kita dapat digelar itu punya. Maka kata Syekh Abdul Qadir, abaikanlah makhluk, maka kau layak dapat ucapan semoga Allah merahmatimu. Yang terakhir, bila kehendak kau matikan, bila kehendakmu kau matikan, gitulah. Bila kehendak kita tekan, semua nak kita, semua nak. Ayahanda Haji udah nawar tadi, udah jago. Tuh, udah jauh nih 50% ditawar. Tiba-tiba langsung dijawab kawan tadi. Ya udah ambil lah Pak. Kenapa enggak 60-70%? Begitu tadi kita tadi. Kehendak kita datang aja itu. Masya Allah. Jadi akhirnya pikiran kita. Jadi ujungnya bagaimana? Alhamdulillah. Matikan kehendak kita untuk mau masuk, kenapa enggak 70% aku bilang tadi, kenapa enggak minta bonus aku tadi, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini, inilah 3 hal. Bila kau terbebas dari nafsu, bila terbebas kita dari nafsu, bila kita abaikan makhluk, bila kita matikan kehendak kita, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Cemana maksudnya Dinda Ustaz? Maksudnya Bang Da adalah tenang hati kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sempat terpikir saya, ada seorang pengacara awalnya berkobar-kobar, setelah datang menjumpai seseorang hilang kobar-kobarnya, pakai topi koboi pula dia lagi. Saya balik kepada diri, ya Allah jauhkan hamba seperti itu. Udah hampir 26 tahun ini istiqomahkan tetap hamba. Bila perlu matikan hamba dalam kesedihan, menangisnya nafsu, tapi bahagia tersenyumnya hati. Biar nafsu saya menangis karena tak mengikuti kemauan orang-orang yang dengan tidak mengikuti kemauan Allah saya tolak. Tapi tetap hati saya tersenyum bahagia karena saya berprinsip tetap menjadi pegawai Allah yang Maha Kaya. Itu prinsip saya Pak. Kalau bahasa dulunya, biar saya jadi lebih baik saya jadi preman daripada jadi ustadz tanggung-tanggungan gitu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal ini itulah tadi kesimpulannya dari 3 hal yang ditempatkan, maka semua akan termuliakan sehingga tiada lagi yang dapat menghina dirinya. Maka di saat itulah segala akan terpenuhi harapannya, segenap pinta mewujud dari dirimu, maka kita saat itu akan selalu memperoleh kenyamanan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku, ridhomulah yang kupinta. Itulah 3 hal tadi.
Maka di saat itulah bapak dan ibu bisa menjadi perwakilan Nabi dan Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Ada ulama yang menyampaikan pesan, ada ulama yang hanya menyampaikan pesan kepada keluarganya saja. Itu disebut seperti Nabi. Kalau kami ini seperti Rasul, nyampaikan ke seluruh jemaah. Jadi walaupun bapak bukan ustadz, ibu bukan ustazah, tapi sudah masuk kaji di sini menenangkan kondisi keluarga, maka di situ sudah masuk pada kajian mengganti Nabi, mengganti Rasul. Hadisnya al ulama warasatul anbiya. Pada Allah mohon ampun para bapak dan ibu sekalian, minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi'il aqwami tariq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.